aku Milan. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kudeta militer Myanmar dan gimana sih peran ASEAN menanggapi hal ini. 1 Februari 2021 itu merupakan awal yang kelam bagi pemerintahan dan masyarakat sipil Myanmar. Gimana enggak, di tanggal itu terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Panglima Min Aung Hlaing untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Aung San Suu Kyi dari Partai National League for Democracy atau Partai NLD. Dan sampai sekarang udah setahun lebih, bahkan setahun lebih, sekitar 3 bulan ya. Sejak kudeta militer tersebut, kondisi Myanmar itu belum pulih, bahkan kayak nggak ada titik terang gitu. Terus Myanmar juga ngalamin berbagai macam krisis, kayak krisis pada pemerintahannya tentunya, krisis ekonomi, dan yang paling parah, krisis kemanusiaan. Sejak kudeta militer terjadi, udah banyak korban kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer kepada warga sipil. Kalau misal dikutip melalui The Armed Conflict Location and Event Data Project, kekerasan yang terjadi di Myanmar itu udah menyebar ke seluruh negeri sampai ke daerah perbatasan Myanmar. Dan menurut berita lokal Myanmar, terdapat kurang lebih 12.000 orang yang meninggal akibat kekerasan pada saat kudeta militer. Hingga Januari 2022, International Labour Organization melaporkan sebanyak 1,6 juta warga Myanmar itu telah kehilangan pekerjaan, dan PBB juga menyatakan bahwa sekitar 350.000 penduduk Myanmar berstatus sebagai pengungsi domestik. Komite Palang Merah Internasional juga ngelaporin bahwa saat ini sebanyak lebih dari 8.000 pengungsi Myanmar tinggal di kamp pengungsian Thailand. Udah setahun lebih kudeta militer Myanmar terjadi, tapi sampai sekarang belum ada titik terang perdamaian untuk perpecahan di Myanmar. Dan ngelihat hal tersebut perlu dipertanyakan. Lalu gimana sih peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar? Ya, apa sih penyebab kudeta militer Myanmar kok bisa sampai kayak gitu? Jadi kudeta militer di Myanmar, kalau kita lihat kilas baliknya, konfliknya mulai terasa sejak November 2020. Jadi di situ parlemen membentuk pemerintahan baru setelah pemilu November 2020 yang mana dimenangkan oleh Partai Aung San Suu Kyi, yaitu Partai National League for Democracy. Nah, partai sipil itu meraup 83% kursi di parlemen, dan Tatmadaw atau bisa kita sebut militer Myanmar itu menolak hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Agung. Mereka berspekulasi bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu tersebut. Nah, dalam proses kudeta militer Myanmar, militer ini menangkap sejumlah pemimpin Partai Liga Nasional termasuk Aung San Suu Kyi, terus anggota kabinet, kepala daerah, politisi oposisi, penulis maupun aktivis yang mereka itu pro demokrasi. Dan sejak saat itu, Tatmadaw itu mereka dengan cepat mengambil alih infrastruktur negara, menguasai stasiun televisi, dan mereka membatalkan penerbangan domestik dan internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh militer Myanmar itu berujung pada unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Unjuk rasa yang pada awalnya berlangsung damai, pada tanggal 20 Februari berubah menjadi anarkis akibat dari perbuatan militer yang menembak mati 2 demonstran tak bersenjata di Mandalay, yang pada akhirnya menyebabkan tergeraknya aksi solidaritas untuk melakukan pembangkangan sipil. Hal tersebut membuat tentara kewalahan, namun tetap menangani dengan brutal. Pemberontakan oleh masyarakat sipil di Myanmar menjadi keadaan konflik di Myanmar berstatus sebagai perang saudara, yang mana memiliki dampak yang luas dan mengganggu stabilitas keamanan maupun ekonomi regional. Atas hal tersebut, sejumlah negara barat termasuk PBB memberi kecaman maupun sanksi terhadap militer Myanmar agar mereka menghentikan kudeta yang mencederai proses demokratisasi di Myanmar. Lalu bagaimana keterlibatan ASEAN dalam penanganan kudeta militer? Jadi pada dasarnya dalam penanganan kudeta militer di Myanmar, ASEAN memiliki prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri atau bisa disebut non-intervensi. Yang tertuang di dalam Piagam ASEAN pasal 2 ayat 2 huruf E dan F, yaitu tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN dan penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya, bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan, yang berarti bahwa prinsip non-intervensi itu menjadi poin yang harus dihormati oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
Namun terlepas dari apa yang tertuang dalam piagam ASEAN, kudeta militer di Myanmar telah menimbulkan desakan terhadap ASEAN untuk mengambil sikap dan peran lebih aktif. Ketua ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, meminta Myanmar mengupayakan dialog, rekonsiliasi, dan normalisasi dengan merujuk pada piagam ASEAN. Brunei meminta Myanmar mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta kebebasan fundamental, dan memperingatkan bahwa stabilitas politik di ASEAN sangat penting untuk mencapai komunitas ASEAN yang damai dan sejahtera. Namun dapat dikatakan bahwa tanggapan ASEAN sejauh ini dinilai masih lemah. Selain itu, negara anggota secara individual mempunyai sikap yang berbeda, yang mana Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan, dia menilai bahwa kudeta tersebut merupakan urusan internal Myanmar, dan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. beranggapan kudeta militer di Myanmar sebagai tindakan yang mungkin dilakukan untuk melindungi demokrasi di negara tersebut. Sedangkan pemimpin Kamboja, Hun Sen, juga menyatakan itu sebagai urusan dalam negeri dan tidak mau campur tangan. Dan sementara itu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura meminta semua pihak berdialog untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Myanmar. Sikap ASEAN yang sedemikian rupa menimbulkan beberapa kritik. Andai saja ASEAN berani lebih terbuka dan fleksibel dengan prinsip non-intervensinya, kesempatan yang tersedia dapat digunakan untuk memberi tekanan terhadap pemerintah militer Myanmar. Tekanan ini jika dilakukan secara kolektif sekalipun harus tetap memperhatikan prinsip non-intervensi. Masih ada harapan untuk mengembalikan proses demokrasi Myanmar pada jalurnya. Oleh karena itu, tidak hanya 3 negara saja, tapi melainkan seluruh negara anggota ASEAN perlu mengambil langkah untuk mendorong upaya perdamaian yang dilakukan oleh Myanmar. Perlu mengambil langkah untuk mendorong upaya perdamaian untuk Myanmar. Sekian video dari saya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Apabila ada kritik, saran, opini, atau data yang ingin ditambahkan, bisa langsung komen di bawah. Goodbye.